Oke, baik, sekarang kita akan membuat kuisnya terlebih dahulu di aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word supaya nanti kita tidak perlu menuliskan satu-satu soalnya Bapak Ibu di Moodle. Jadi kita tulis semuanya soalnya di Microsoft Word ini, baru kemudian nanti kita pakai aplikasi Exam View dan kemudian kita baru import atau upload ke dalam aplikasi Moodle. Yang pertama yang perlu kita perhatikan pada saat proses pembuatan soalnya di bagian atas sendiri pastikan Bapak Ibu ketikkan multiple choice ya. Ini template-nya supaya nanti bisa terbaca. Perhatikan tulisannya Bapak Ibu jangan sampai ada yang keliru ya. Multiple choice kalau ada huruf yang salah ketik atau misalnya typo itu biasanya tidak akan terbaca. Jadi pastikan bagian atas sendiri Bapak Ibu tuliskan multiple choice. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tinggal menulis soalnya. Misal saya mulai dari soal nomor 1. Pertanyaan yang paling dasar misalnya. Apakah dasar negara Indonesia? Ya, ini kemudian saya kasih numbering ya, pakai huruf kapital Bapak Ibu. Pastikan untuk opsinya pakai huruf kapital. Yang pertama adalah Pancasila, kemudian UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, 3 misalnya ini. Nah, setelah kita menuliskan opsinya, sekarang Bapak Ibu tinggal untuk mengisi answernya atau kunci jawabannya. Untuk menuliskan kunci jawaban silakan Bapak Ibu ketikkan ANS ya. Jadi ini kalau saya enter nanti muncul opsi D, ini dihapus saja gak masalah. Kemudian Bapak Ibu ketikkan ANS huruf besar semua, ANS titik 2 kemudian spasi. Perhatikan Bapak Ibu, spasinya itu setelah titik 2 ya. Jadi jangan spasi kemudian baru titik 2 begini, nanti tidak akan terbaca. Jadi pastikan ANS atau dari kata answer titik 2 spasi kemudian jawaban yang betul. Nah, ini apakah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oke. Setelah seperti ini kita berhasil membuat satu soal. Sekarang tinggal lanjut ke soal berikutnya atau nomor 2. Soal nomor 2. Misalnya soal nomor 2 ini saya akan menggunakan matematik ya, persamaan matematika. Oh ya, Bapak Ibu pastikan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini saling terkoneksi menggunakan numbering ya. Kan ini tidak terkoneksi. Ciri-cirinya kalau kedua soal ini tidak saling terhubung adalah ketika saya ketikkan soal nomor 1, nomor 2-nya nggak nyala. Jadi pastikan dua soal ini saling terhubung dan semuanya nanti ke bawah urutan nomornya harus saling terkoneksi dengan numbering. Caranya gampang. Saya tinggal klik soal nomor 1, kemudian di pojok kanan atas ini ada paint format. Ya, kita tinggal klik sekali atau dalam Microsoft Word itu gambarnya kayak kuas itu kita klik. Setelah klik, pointernya akan seperti ini. Kemudian kita tinggal klik soal nomor 2. Nah, maka otomatis soal nomor 2 itu akan menyesuaikan urutan soal nomor 1. Ketika saya klik soal nomor 1, nomor 2-nya udah ikut nyala. Ini artinya kedua soal ini sudah numberingnya sudah jalan. Ya, sekarang saya ketikkan tinggal soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini saya akan menggunakan persamaan matematik Bapak Ibu. Nah, supaya persamaan matematika ini bisa terbaca dengan baik, silakan Bapak Ibu menggunakan fitur equation yang tersedia di aplikasi pengolah kata. Di sini equation saya berada di insert, kemudian saya ketikkan equation ya, di equation. Nah, di sini baru akan kita ketikkan persamaannya, misalnya yang sederhana saja. 2 ditambah 2 sama dengan, ya ini gampang sekali. Nah, apa kalau misalnya kita menuliskan angka tanpa menggunakan equation, akibatnya bagaimana? Kalau kita menuliskannya tanpa menggunakan equation, akibatnya nanti adalah mungkin beberapa simbol matematikanya tidak bisa terbaca dengan baik. Tapi kalau kita menggunakan equation, akan dipastikan semua simbol yang kita tuliskan bisa ditransfer dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, setelah oke, kemudian saya akan enter, saya tuliskan opsinya. Yang pertama adalah 1, 2, 3 opsi saja. 1, 2, 4. Oke, kemudian
kita tulis kunci jawabannya dengan cara ketikan ANS.2 kemudian opsinya yaitu C, 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, lanjut ke tipe soal yang ketiga. Enter lagi sekali, pastikan jarak antara soal ke satu dan soal berikutnya ada 1 enter ya Bapak Ibu. Ini untuk membedakan, untuk memberitahu ke exam view bahwa enter ini artinya pindah soal. Saya ketikkan 3. Oh, ternyata dia juga tidak numbering ya dengan 2 nomor di atas, maka dengan cara yang sama saya harus bikin angka 3 ini numbering. Klik di soal nomor 2, angka nomor 2 ini dia akan nyala, kemudian saya pilih paint format atau di dalam Microsoft Word nanti yang simbolnya seperti kuas. Kemudian pointernya akan berubah seperti ini. Tinggal klik saja di soal nomor 3. Nah, otomatis dia akan menjadi numbering dengan atasnya. Soal nomor 3 ini saya coba akan menambahkan gambar. Misalnya, siapakah nama pahlawan berikut? Ya. Saya misalnya akan menambahkan gambar di sini, saya pakai gambarnya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Oke. Ini akan saya copy saja, terus saya pastikan di sini. Nah, ini saya misalnya menambahkan gambar. Ketika kita menambahkan gambar, pastikan di sini ada tampilan, ada pengaturan khususnya ya Bapak Ibu. Pengaturan khususnya yaitu di bagian image option, text warping, kita pilih inline with text. Saya ulangi lagi, pastikan settingan dari format gambarnya ini adalah inline with text. Caranya adalah dengan kita klik gambar, pilih format, kemudian masuk ke image, kemudian di bagian bawah ini ada image option, atau kalau dalam Microsoft Word langsung ada tulisan text wrapping ya. Nah, di sini ada text wrapping. Nah, ini inline with text. Kalau gambarnya ini tidak disetting inline with text, maka biasanya juga tidak terbaca. Jadi pastikan gambarnya ini sudah dalam settingan inline with text. Sekarang tinggal saya kasih optionnya. A adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Nasution, Jenderal Soeharto. Oke, kita kemudian tulis answernya, kunci jawabannya ANS.2 spasi, tuliskan optionnya yaitu A, Jenderal Sudirman. Kemudian kalau yang terakhir, kita mau menambahkan soal berupa tabel ya. Ini nomor 4 juga belum numbering, kita coba bikin numbering dulu. Caranya klik soal nomor 3, paint format, kemudian klik soal nomor 4, maka otomatis dia akan numbering. Dan soal nomor 4 akan saya buat tabel. Saya tulis dulu soalnya, lengkapi tabel berikut ya. Misalnya ini saya sediakan tabel tentang besaran dan satuan. Saya akan insert dulu tabelnya. Oke, ini saya butuh tabel 5 lah misalnya gitu ya, atau terlalu banyak sepertinya. Nah, ini aja. Ini besaran satuan internasional. Misalnya ini dari panjang, maka pasti satuan internasionalnya meter. Terus kemudian massa, satuan internasionalnya kilogram. Waktu, satuan internasionalnya misalnya saya ini buat ini saya kasih titik-titik ya, karena ini akan dijawab. Kemudian arus listrik, satunya ampere. Nah, lengkapi tabel berikut. Sekarang tinggal dijawab. Opsinya adalah second ya jawabannya. Misalnya ini kandela, misalnya ini mol. Nah, tulis answernya adalah A, second. Jadi kita juga bisa menambahkan tabel di dalam soal ini. Oke, kalau semuanya sudah selesai, kita tulis semua soalnya. Misalnya jumlahnya ada 50, 100, apa 200.
Bapak Ibu bisa menuliskannya langsung di Microsoft Word. Keunggulannya adalah kita lebih mudah mengedit soal dibandingkan kalau kita mengeditnya langsung di aplikasi Moodle. Kalau sudah oke semuanya soal ditulis, pastikan semuanya sudah ada answernya. Kalau ada yang tidak ada answernya biasanya gagal. Saya di sini akan kasih contoh bahwa ini gagal dulu ya. Artinya yang ini yang soal nomor 4 saya bikin salah. Salahnya adalah setelah ANS saya kasih spasi dulu, baru titik 2. Ya ini salah, nanti akan muncul warningnya. Ini nggak apa-apa. Kemudian kita save. Nah, ketika kita save, Bapak Ibu pastikan dalam bentuk RTF, Rich Text Format. Ini karena saya di Google Dokumen ya Bapak Ibu. Saya ke menu download. Tapi kalau Bapak Ibu di Microsoft Word, pastikan save as-nya ke Rich Text Format. Oke, saya kasih contoh soal dulu namanya. Kemudian file ini ke download, ini Rich Text Format. Sekali lagi pastikan Bapak Ibu format filenya dalam bentuk RTF, Rich Text Format. Kalau sudah saya klik, ini sedang proses download. Oke, ini sudah jadi filenya ya. Seperti biasa dia akan terletak di menu download kalau di tempat saya. Sekarang kita lanjut ke video berikutnya.